Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah majelis ini Allah ridhai kita sehingga kita walaupun tidak pantas tapi dengan rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad akan diiringkan dalam rombongan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak-banyaklah mempelajari dan mengetahui siapa Nabi Muhammad dan apa yang datang dari Sayyidina Muhammad. Dalam pelajaran yang lalu, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, seorang yang telah ditahfiz oleh Nabi Muhammad bahwa Nabi mencintai dia, bahkan dengan sumpahnya, wallahi ya Mu'adz inni la uhib. Tidak ada yang lebih besar di alam semesta ini dari kalimat tersebut. Tidak ada di alam semesta ini la ilaha ya Rabbi di alam semesta ini tidak ada ucapan yang lebih indah dari ucapan wallahi ya Mu'adz inni la uhibbu. Demi Allah wahai Mu'adz, aku benar-benar mencintai. Kalau sementara orang mengaku cinta kepada Rasul, tapi saya bilang Mu'adz, Nabi yang bersumpah mencintai. Almarhum ma'aman ahad. Setiap orang itu nanti di hari kiamat akan bersama orang yang dicintai. Nabi cinta kepada Sayyidina Mu'adz, berarti Nabi akan selalu menggandeng Sayyidina Mu'adz. Mudah-mudahan kita termasuk dalam keberkahan Sayyidina Mu'adz. Dan di dalam hadis kemarin yang kita baca, di mana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang bagaimana seseorang yang banyak amalnya, banyak ilmunya, banyak sedekah dan amal solehnya, demikian indah, sangat luar biasa
pahala yang telah ditulis oleh malaikat. Karena pahala itu ada wujudnya yaumul qiyamah. Bahkan mulai dari sekarang ini pahala ini berwujud. Bukan hanya sekedar tulisan, tapi ada bentuk yang tidak diketahui oleh kecuali Allah ataupun orang-orang ataupun mereka yang diizinkan oleh Allah untuk mengetahui. Bukankah kita membaca di dalam hadis Nabi SAW yang terkait dengan sholat? Ketika seseorang melakukan sholatnya dengan baik, maka sholat itu naik hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian diletakkan oleh Allah di tempat yang mulia pahalanya. Merasa senang dengan penghormatan dari Allah, maka sholat itu kemudian berdoa, mengatakan hafizakallah kama hafiztani. Tapi sebaliknya orang yang sholatnya tidak dilakukan dengan baik, dia naik dalam bentuk kain yang sangat bau sekali. Pada saat dia akan masuk menuju pintu langit, ditutup, ditahan oleh malaikat, lalu ditolak dan kembali ke bumi. Lalu kemudian sholat yang berbentuk kain yang sangat bau dan kotor itu dilemparkan ke wajahnya orang yang sholat tadi, dan sholat itu ditolak. Dia berkata, "Dayya'akallah, mudah-mudahan kamu disia-siakan oleh Allah. Kama dayya'ani, seperti engkau menyia-nyiakan saya." Wujud daripada amal ibadah yang dilakukan seringkali terkadang bisa disaksikan oleh mereka yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Mu'adz, sahabat yang ketika Nabi bercerita tentang adabnya Allah, tentang bagaimana tidak manfaatnya orang yang berpura-pura beribadah tetapi berharap dari ibadahnya selain Allah. Malaikat tidak tahu, karena yang tahu yang namanya ikhlas itu hanya Allah. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, al-ikhlasu sirrun min asrar. Ikhlas itu adalah rahasia paling tersembunyi dari rahasia-rahasiaku. Allahu fi qalbi man syaa min ibadihi. Aku akan letakkan di hatinya siapapun dari hambaku yang aku inginkan. La yattali'u alaihi, tidak akan bisa mengetahui yang namanya ikhlas di hati seseorang itu, bahkan malaikat dan para nabi sekalian. Sehingga malaikat ketika wujud pahalanya orang tersebut yang diceritakan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz diwujudkan dalam bentuk sesuatu sangat indah, maka malaikat pun ikut mengawalkan diri agar menjadi terhormat dengan mengantarkan sesuatu yang dikiranya baik. Sampai kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, "Wahai malaikat, engkau hanyalah penulis yang tahu terhadap zahir perbuatan orang itu, sementara aku yang mengetahui apa yang ada di hatinya. Sesungguhnya dia melakukan ibadah itu bukan karena aku, maka aku tidak suka kepada perbuatan di mana dilakukan ibadah itu tapi menyertakan orang lain, makhluk lain selain aku. Malaikat aku laknat dia." Kaget malaikat. Tapi karena Allah yang sudah melaknat, maka malaikat kemudian mengatakan, "Alaika laknatullah wa laknatullah." Kamu telah dilaknat oleh Allah dan kami sekarang ini melaknat kalian semua. Lalu diumumkan laknat tersebut kepada 7 lapis
langit, dan kemudian seluruh penduduk 7 lapis langit itu melaknat orang tersebut. Sayyidina Mu'adz berteriak dengan teriakan yang sangat keras sekali karena takut. Lalu Sayyidina Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah Rasulnya Allah. Sementara saya hanyalah seorang Mu'adz. Engkau Rasulullah tidak akan pernah melakukan kesalahan, sementara saya Mu'adz pasti melakukan kesalahan. Bagaimana nasib saya nanti di akhirat ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, iqtadi bihi. Mu'adz, kau ikuti saja. Apa yang aku lakukan ikuti. Artinya kurang lebihnya karena aku cinta kepadamu dan kamu mencintai aku, itu urusanku di akhirat. Lakukan semampumu. Wa in kana fi amalika naqsun, walaupun di dalam amalmu ada kekurangan, tapi yang penting kamu." Jalsah ini majelis Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan amalan-amalan atas dasar ikhlas karena Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW.